sikap iman kepada Allah ini terwujud dalam kata-kata Monsinyur Arts dan kawan-kawannya, untuk Kristus Raja kita, jadilah. Semua Falbehe Bokat. Saya mau khotbah panjang, tapi angin tiup ini, kita pemata lagi, sepoi-sepoi basah lagi. Jangan sampai tertidur semua. Tapi kalau khotbah pendek, waduh, ini hari yang luar biasa. Amin. Maka saya mulai start pertama dengan kita pekik bersama ya. Ini mic baik, kita semua dengar kah? Dengar. Ini pekik, ini Paitu yang mati 75 tahun lalu tuh. Untuk Kristus Raja kita. Kurang keras ini ya. Untuk Kristus Raja kita. Dulu waktu mereka teriak kata-kata itu atau kalimat itu, mereka punya tangan diikat. Tapi dunia sekarang langsung tangan palungku. Ini bahaya sekali sekarang. Tapi itu membuktikan bahwa kita siap. Amin. Untuk Kristus Raja kita. Pokoknya kalau orang kaya yang bilang itu, pasti dia bilang untuk Kristus Raja kita. Oho. Oh, ke apa itu ya? Betul kan? Saya ini tidak tahu bahasa Kei, jadi tahu sedikit-sedikit. Maka itu saya mau cerita. Jadi khotbah saya ini juga nanti ada campur sari. Jadi tadi bilang saya itu asal dari sini. Kata orang tua saya juga harus buktikan, dan terbukti benar juga. Tapi saya generasi yang ketiga. Uskup mengutus guru-guru. Pada awal itu datang moyang tete saya. Lalu bapak saya datang, saya juga tidak tahu, mungkin generasi yang perutusan yang gelombang kedua kah, ketiga. Tapi yang pasti bahwa bapak saya kawin dengan anak dari guru gelombang pertama. Jadi mama saya juga lahir di sana. Ini angin ini kencang juga ya. Ini harus khotbah jurus terbang punya ini angin dia. Saya mulai cerita, angin dia mulai tambah keras, bahaya. Ya. Jadi mama saya itu lahir di Papua juga. Dan bapak saya bertemu mama saya di Papua. Terjadilah kami semua di sana. Saya lahir di satu kampung jauh dari, bukan kota lagi, pusat misi. Dan kampung itu biasanya dayung perahu 1 minggu. Jadi waktu itu ya lahir di kampung, tidak ada dokter, tidak ada perawat, yang ada orang kampung dan bapak guru dan mama nyora di sana. Saya termasuk bibit unggul karena
lahir tanpa dokter tapi tetap masih hidup sampai hari ini. Ya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana hidup tanpa perawat. Ya. Kalau mama-mama sekarang mulai rasa sedikit sakit, bawa ke rumah sakit. Nah, mulai melahirkan lagi, bawa ke rumah sakit. Ya memang. Sesudah melahirkan lagi, masih terus ke rumah sakit lagi. Siapa suruh kau buat anak? Kami itu ada 10. Karena bapak saya tugas di pedalaman, jadi saya berpikir kenapa 10? Rupanya tidak ada hiburan lain lagi. Tidak ada. Masalah listrik tidak ada, jadi jam 6 sudah pergi tidur. Hiburan apa lagi? Tidak ada signal, tidak ada televisi. Ya itu sudah. Jadi 10 dan semua sehat, semua hidup. Satu mati hanya karena celaka saja. Luar biasa kan? Nah itu. Kamu sekarang dua-dua saja sudah setengah mati. Alasan banyak lagi. Mama mau tetap seksi terus. Tidak mau buat tambah lagi. Mama-mama karier sekarang ini susah sekali. Tapi kami generasi-generasi guru-guru itu yang diutus itu memang generasi produktif. Tidak ada itu anak satu-satu itu. Karena tegang menghadapi orang Papua, maka hiburan satu-satunya itu sudah. Dan itu. Saya hanya cerita saja. Tapi bahwa saya mau katakan, itulah renungan saya datang ke sini. Ternyata di atas tanah ini ada harta yang terpendam. Di atas tanah ini ada mutiara yang dicari. Seperti dalam Injil tadi. Luar biasa. Sejak zaman Uskup Ars, dia sudah tahu, disinilah harta yang terpendam itu dan mutiara yang dicari itu. Terbukti bahwa Uskup Ars berhasil mengkaderkan dan mengolah tanah ini menjadi tanah yang terberkati. Dan dia mengkaderkan banyak generasi pada saat itu. Sehingga mereka bisa diutus ke seluruh Nusantara dan sangat berikan kontribusi besar dalam pembangunan bangsa ini. Amin. Nah itu saya mau kasih tahu itu saja. Kamu dengar, Uskup Ars itu memang luar biasa. Dia sebagai vikaris apostolik New Guinea. Berarti dia uskup, tapi uskup di bawah paus langsung gitu. Dan dia punya wilayah pelayanan itu sampai di Papua New Guinea, Maluku, sampai di Solomon Island sana, sampai di Selandia Baru. Uskup Ambon itu hanya di sini saja, Maluku saja. Tapi dulu Uskup Ars dia kuasai itu Indonesia Timur ini semua. Dan ceritanya memang dia mati waktu dia pulang kunjungan dari daerah Mimika, Uskup Ars.
Dan bagaimana dia bisa tahu? Dia membuatkan daerah yang begitu luas, tetapi dia berhasil mengkaderkan banyak putra dan putri di atas tanah Ewab ini. Lalu dia mengutus kemana-mana, bukan hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pewarta. Saya kadang-kadang jengkel juga itu misionaris itu, karena ceritanya begini. Kami ini termasuk kelompok yang jadi korban itu, anak banyak itu. Pastor-pastor ini jalan keliling di tanah Papua itu, patok, ini Katolik, ini Katolik, ini Katolik, ini patok Katolik. Pendeta juga masuk lagi, ini Protestan, ini Protestan. Habis itu pastor itu sudah patok, dia pergi ambil pak guru, guru-guru ke itu termasuk, bawa ke sana. Torang, dia tidak tahu bahasa Kei juga, tapi dia bilang, Pak Guru, kau tugas di sini. Bawa satu guru lagi, kau tugas di sini. Bawa satu guru lagi, kau tugas di sini. Jangan kemana-mana, kau tinggal di situ. Jadi saya punya bapak itu tinggal di situ dengan orang kampung, tidak tahu bahasa daerah setempat, mereka juga tidak tahu bahasa Indonesia. Dan guru-guru itu bertahan bertahun-tahun untuk mengajar orang tahu baca, tahu tulis, tahu hitung, dan tahu agama. Dan pada akhirnya mereka itu dapat menjadi orang beriman, orang beragama. Bukan karena pastor-pastor, tunggu dulu, jangan kamu tersinggung di depan sini. Itu karena guru-guru, tepuk tangan untuk guru-guru itu. Mereka itulah yang membuat banyak orang menjadi Katolik. Amin. Itulah cara yang dipakai oleh Uskup Ars. Bagaimana dia buat sehingga dia bisa dapat mutiara-mutiara itu, harta yang luar biasa itu. Bagaimana dia dapat mempunyai satu ide, punya satu kemampuan untuk membangun peradaban baru, bukan hanya di tanah Ewab, tapi juga bisa tersebar sampai di wilayah daerah Perfect Apostolic New Guinea. Itulah tanah ini, tanah mutiara terpendam. Jadi menjadi tugas kita untuk bagaimana membangun daerah ini menjadi mutiara yang dicari orang. Amin. Bagaimana kita hidup dalam zaman ini menjadi harta yang terpendam, yang harus kita berjuang supaya mendapatkan. Amin. Nah itu. Amin, amin. Kamu punya kelakuan sekarang bagaimana? Itu lagi. Ini yang persoalan lagi. Orang kayak itu dulu terkenal, saya mau bilang. Terkenal, pokoknya masuk hutan bertemu orang juga, biar di sana dia panah, dia juga panah. Dia tetap bertahan sampai bisa membangun daerah-daerah baru, daerah misi itu luar biasa. Jadi terkenal bahwa dari Langgur ini banyak kader-kader yang diutus untuk membangun peradaban baru di seluruh Nusantara. Itu dulu. Sekarang juga kader-kader luar biasa yang disebarkan ke seluruh dunia untuk menghancurkan bumi ini. Orang kayak terkenal bukan bangun peradaban, tidak, kasih rusak peradaban itu. Termasuk di Timika itu. Saya ini uskup Timika, jadi tiap minggu kacau. Yang kasih kacau itu sudah 3 huruf itu. Terus biasa bilang di sana 3 huruf. 3 huruf itu berarti K. Ada 3 huruf yang berbahaya lagi, HIV,
TBC lagi, itu 3 huruf. Jadi hati-hati, jangan sampai K itu kunci untuk kasih rusak toh. Karena ada 3 huruf lain yang menghancurkan manusia zaman sekarang ini. Tugas kita itu bagaimana kembalikan. Hari ini 75 tahun. Bagaimana kita harus kembalikan, menemukan mutiara itu. Bagaimana kita harus kembalikan, mencari dan merebut harta yang terpendam itu. Kebetulan ini ada bapak-bapak negara lagi ada di sini, no? Bapak bupati, calon bupati, kandidat yang mulai rame-rame lagi. Itu. Hanya saya mau kasih tahu satu saja. Tanah ini dibangun menjadi tanah mutiara dan harta yang terpendam. Jangan kamu kasih rusak lagi. Kalau tanah Ewab itu terkenal dulu misionaris kaderkan untuk bisa berikan kontribusi di Nusantara ini luar biasa, dan kamu punya tugas untuk kembalikan itu. Dulu itu STM di sini itu terkenal sekali. Saya tidak tahu tuh, dengar cerita saja. Tamat langsung jadi KKM. Tahu KKM kah? Kepala kamar mesin. Itu yang di kapal-kapal itu. Dulu kapal perintis banyak, jadi KKM itu tamat langsung bisa bangun rumah. Sekarang ini tamatnya lau-lau lagi, tidak tahu baca tulis hitung lagi. Anak-anak muda sekarang ini hanya tahu gaya-gaya saja. Awas, sepatunya baru, celana jeans lagi, tapi otaknya lau-lau. Sekarang saya lihat dulu itu guru-guru itu, satu guru saja dia bisa mengajar dari pagi sampai siang. Kami kelas 1, 2 itu sudah lancar baca. Sekarang ini guru-guru 12 guru satu sekolah, anak-anak juga baca tidak lancar, tulis tidak lancar. Apalagi sekolah-sekolah di KI besar itu lebih rusak lagi. Mana orang KBS banyak di sini? Kamu buat apa di sini? Itulah. Dulu bapak saya itu cerita itu, dia sekolah di sini, di Langgur ini, tapi tinggal di KI besar. Orang tua dayung perahu menyeberang itu Teluk itu untuk antar anak datang sekolah. Kasih tinggal di sini, pulang libur lagi baru dengan perahu. Sekarang kapal feri pulang balik setiap menit. Nanti kalau Kabupaten Baru di KBS nanti pesawat yang pulang balik. Segala itu menjadi lancar, tapi dulu begitu. Bapak saya cerita itu sampai makanan sulit untuk orang kaya itu makan embal ya. Embal itu bisa tahan 1 tahun tuh. 1 tahun lagi, 1 bulan kah bisa tahan. Jadi kalau orang lain mati, orang kaya tidak bisa mati karena makan embal. Itu. Kalau dia bilang itu tidak ada makanan curi nih, orang-orang Langgur punya pepaya-pepaya di kebun-kebun tua itu. Makan pepaya muda saja kenyang. Tapi itu hasil kader itu semangat. Angin lagi nih bagaimana ini? Itu lagi. Jadi banyak pengalaman mereka yang menunjukkan bahwa itu luar biasa. Tugas kita itu berat dalam sekarang ini. Kita itu bisa buat segala-galanya dalam pembangunan satu peradaban yang luar biasa. Bukan buat sesuatu yang baru. Kalau buat sesuatu yang baru itu hanya mimpi, itu bohong.
Kita kalau merencanakan sesuatu yang baru, seolah-olah kita sudah pernah jalankan, padahal belum. Tapi yang paling penting bagi kita, kembalikan apa yang dulu pernah ada. Amin. Itu yang setengah mati. Kamu gaya-gaya buat baru, orang lain sudah buat dulu. Bagaimana kita kembalikan harta yang terpendam, yang dulu pernah ada? Mutiara yang hilang itu harus dicari lagi. Ini tugas berat bagi kita. Maka itu 75 tahun ini menjadi doa bagi kita semua. Jangan ditunjuk, ini kau harus buat begini. Tidak. Kau tunjuk dirimu, apa yang harus kau buat untuk negeri ini. Amin. Jangan salahkan bupati, kasih tinggal. Kamu itu otaknya bupati terus untuk apa? Seperti kau itu tidak bisa buat apa-apa. Kau bisa buat. Amin. Apalagi harta itu ada di ladang tadi dalam Injil itu. Harta terpendam ada di ladang, ada di atas tanah ini. Orang ini sekarang kepala jual tanah, jual ladang lagi. Berarti harta itu hilang. Harta itu ada di sini. Bagaimana kita bisa membangun hidup kita dengan semangat juang bahwa saya hidup di sini, saya bisa buat banyak untuk pembangunan daerah saya. Semangat misionaris itu yang harus kita pegang. Di tengah keterbatasan, di tengah kesulitan. Waktu itu tidak ada bantuan desa toh, tidak ada toh. Zaman misionaris itu tidak ada bantuan desa yang kamu dapat sekarang ini. Kepala desa, kepala dosa itu orang dapat itu sekarang. Belum dapat uang itu dia jadi kepala desa. Begitu dapat uang langsung pulang jadi kepala dosa lagi. Salah gunakan uang lagi. Jadi sekarang kemudahan banyak. Luar biasa. Kemudahan banyak. Sampai di pelosok manapun negara perhatikan. Luar biasa. Bagaimana kemudahan itu bisa digunakan dan dilipat gandakan. Ini tugas kita. Saya ajak kita semua, masyarakat Tanah Maluku, khususnya Ewab, khususnya di atas bumi, di mana uskup dan para biarawan yang dibantai. Mereka bangun daerah ini ingat dengan darah. Mereka bangun daerah ini dengan rasa takut, penuh banyak tantangan. Mereka bangun daerah ini dengan banyak pengorbanan dan penderitaan. Jangan sekali-kali kita generasi ini menghancurkannya. Tugas kita bagaimana menyelamatkan semangat warisan yang mereka telah berikan itu. Tugas kita berat. Maka itu pekikan mutiara dari 13 orang yang dibantai itu pekikan mutiara, harta terpendam. Kalau mereka berpekik untuk Kristus Raja kita, jadilah, maka mereka mau sampaikan kepada kita, tanah ini hanya bisa dibangun kalau kita percaya Kristus adalah Raja kita. Amin. Bukan dengan uang, bukan dengan jabatan. Keselamatan tanah ini hanya kalau kita semua percaya
Dia adalah raja kita. Kristus adalah raja kita. Itulah mutiara yang luar biasa yang dikejar orang. Anda, saya jamin keselamatan kita, kebahagiaan, hidup yang penuh dengan sukacita kalau kita percaya Dia adalah raja kita. Kristus raja kita. Semakin kita berpasrah dan memberikan kuasa kepadanya, entah saya sebagai petani, saya sebagai pastor, saya sebagai suster, saya sebagai pejabat, saya sebagai bupati, saya harus percaya yang sama. Dia adalah raja kita. Kita ini hanya hamba-hamba melaksanakan kuasa dan cintanya, menyalurkan cintanya kepada semua orang. Maka tanah Ewab ini akan menjadi tanah penuh dengan mutiara, tanah yang ada harta yang terpendam, yang luar biasa, dicari banyak orang. Amin. Sudah, dari yang saya mau kosong banyak. Kita pergi gitu kata mutiara lagi ya, untuk tutup semangat kita di angin sepoi-sepoi ini. Untuk Kristus raja kita. Kurang keras, saya tidak dengar yang di belakang itu. Untuk Kristus raja kita. Untuk Kristus raja kita. Oh, sudah cukup.